Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Siti Wahyuni, merupakan mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 kelas Indralaya. Di sini saya akan membahas dan menganalisis mengenai kasus keluarga yang sedang marak sekali di awal-awal tahun 2004 sampai sekarang, terutama di kalangan artis nih teman-teman. Jadi, dalam menganalisis ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari konseling keluarga dengan menganalisis masalah keluarga menggunakan teori dan pendekatan konseling. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita bahas tentang masalah keluarga Nikita Mirzani dan anaknya Loli. Oke, mari kita membahas permasalahan keluarga dari Nikita Mirzani dan anaknya si Loli. Oke, ada beberapa fakta-fakta yang menjadi permasalahan dari kedua pihak tersebut. Yang pertama yaitu permintaan memburuk-burukkan Antonio atau mantan suaminya tersebut. Akan tetapi Loli menolak permintaan dari ibunya sendiri. Akibatnya Nikita marah dan mengancam tidak akan membiayai sekolah Loli di luar negeri. Terus fakta yang kedua yaitu perubahan nama Instagram, yang dimana Loli itu menambahkan nama Antonio Dedola atau Tony dalam namanya di Instagram, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap ibunya. Oke, fakta yang ketiga yaitu Antonio mentransfer uang kepada Loli dengan puluhan juta. Antonio Dedola mentransfer uang ke Loli yang memperburuk hubungan antara Nikita Mirzani dan anaknya Loli. Dan fakta yang keempat yaitu pertanyaan tentang uang puluhan juta, yang dimana Nikita Mirzani ini mempertanyakan kemana uang puluhan juta yang diterima oleh si Loli dan dialokasikan kemana. Jadi Nikita juga mempertanyakan uang endorsement yang senilai ratusan juta itu yang ada dan diterima oleh si Loli itu hilangnya kemana gitu. Terus yang fakta yang kelima yaitu pekerjaan Loli, yang dimana Loli mengaku dipaksa oleh Nikita Mirzani untuk berjualan secara live di bawah umur. Oke, fakta yang keenam yaitu dokumentasi asuransi, di mana Nikita Mirzani itu merevisi asuransi yang mencatat penerima dari hak waris, di mana nama Loli tersebut dicoret dan hanya dua anak Nikita Mirzani yaitu Azka dan Akrana yang tetap terdaftar sebagai penerima hak waris dan bisa dikatakan juga keluar dari kakak tersebut. Nah, mungkin itu saja informasi-informasi atau fakta mengenai kronologi dari permasalahan Nikita Mirzani dan anaknya Loli. Nah, kita beralih ke teori apa sih yang tepat dari permasalahan tersebut. Oke, saya mengambil teori deontologisme yang saya kutip dari Muhammad Mufid tahun 2009. Dalam teori ini menjelaskan pemikiran etis menyatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan tidak diukur dari akibat yang akan ditimbulkan, akan tetapi berdasarkan sifat tertentu dari hasil yang dicapai dan tidak dilihat dari baik buruknya akibat perbuatan itu sendiri, teman-teman. Jadi, dengan tindakan menyuruh Loli untuk menjadikan nama mantan suaminya sendiri itu Antonio itu dan keluarganya di depan publik yang menjadi awal mulai dari konflik tersebut. Itu yang diambil dari teori yang saya ambil, teman-teman. Oke, kita beralih ke pendekatan konseling apa sih yang cocok untuk permasalahan Nikita Mirzani dan anaknya Loli tersebut. Oke, baik teman-teman. Dalam permasalahan atau konflik dari Nikita Mirzani dan anaknya Loli, saya menggunakan pendekatan konseling struktural yang menutup api, yang dimana di sini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi dinamika keluarga dan kasus antara Nikita Mirzani dan anaknya Loli tersebut, ya teman-teman. Fokus pada struktur keluarga, batasan, dan interaksi dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki pola yang disfungsional, ya teman-teman, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggota keluarga, terutama Loli sebagai anaknya. Pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran intervensi terapeutik yang tepat untuk memperbaiki dan menstabilisasi hubungan keluarga di tengah konflik yang kompleks, teman-teman. Adapun intervensi dari terapi struktural ini, yang pertama reframing, teman-teman. Terapi ini bisa mengubah cara pandang anggota keluarga itu terhadap masalah yang ada. Misalnya, mengarahkan fokus dari saling menyalahkan ke mencari solusi bersama untuk kesejahteraan yang adil dan kesejahteraan terhadap Loli, teman-teman. Yang kedua yaitu penyesuaian batasan, di mana membangun batasan yang lebih sehat jelas antara kehidupan pribadi dan publik, serta antar peran anggota orang tua dan mantan pasangan.
Terus yang ketiga yaitu reorganisasi subsistem, di mana memperbaiki hubungan dalam subsistem orang tua anak sehingga Loli bisa merasa aman dan didukung oleh kedua orang tuanya meskipun mereka tidak bersama lagi deh teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Clear intention ya teman-teman. Perlu kita ingat bahwasannya dalam memilih pendekatan konseling kita harus mempertimbangkan karakteristik maupun konteks yang unik dari setiap keluarga, sehingga konselor itu atau guru BK perlu mempertimbangkan dan harus lebih memahami mendalam sebelum merancang intervensi yang akan diberikan kepada konseli kita. Dadah, semoga ini bermanfaat.